Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ngarmi, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Dalam video ini, saya akan memaparkan video aksi nyata saya dalam diseminasi budaya positif guru penggerak di sekolah kami, yaitu SD Negeri 01 Yorowetan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD 01 Yorowetan, Bu Unifa SPD, Ibu Ngarmi dan seluruh Bapak Ibu SD 01 Yorowetan. Hari ini adalah Bu Ngarmi akan mengimbaskan kepada kita atau ada kegiatan program guru penggerak, ada diseminasi disiplin positif. Nanti Bu Ngarmi akan mempresentasikan bagaimana budaya positif ini kita terapkan di anak didik kita. Untuk selebihnya waktu dan tempat saya serahkan ke Bu Ngarmi. Untuk Bu Ngarmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan pendidik SD Negeri 01 Yorowetan yang telah bersedia untuk menghadiri undangan terkait penerapan segitiga eksekusi kelas 5 SD Negeri 01 Yorowetan. Bapak Ibu yang kami hormati, saya berdiri di sini bukan dalam arti intinya saya yang menggurui yang paling pintar atau bagaimana. Saya di sini untuk pemenuhan tugas DP Angkatan 10. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya untuk membacakan susunan acara kegiatan di hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang selanjutnya yaitu kesepakatan bersama, selanjutnya pemaparan materi, dan nanti penutup yang terakhir. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya. Terima kasih Bapak Ibu, dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk membuka kegiatan hari ini kepada beliau Kepala SD Negeri 01 Yorowetan, Ibu Hajah Unifa, waktu kami persilakan untuk bisa memberikan sedikit motivasi sebagai pembukaan kegiatan hari ini. Monggo Ibu, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang terhormat Dewan Guru SD 01 Riau Wetan dan khususnya Bu Ngarmi sebagai guru penggerak di SD 01 Riau Wetan yang saya hormati. Pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan kelas 6 tanpa halangan suatu apapun. Yang kedua, selawat serta salam Allah yang tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya, semoga semua mendapatkan tes syafaatnya, amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pertemuan ini adalah pertemuan yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu sekalian dari guru penggerak, yaitu Bu Ngarmi, yaitu pada hari ini masih bisa berkumpul dan akan mengadakan presentasi budaya positif, yang mana itu adalah tugas-tugas dari guru penggerak tersebut. Marilah Bapak Ibu sekalian, ini sebagai istilahnya teman sejawat, ya katakanlah sangat mendukung sekali dengan adanya guru penggerak tadi, yaitu Bu Ngarmi, yang mana hari ini masih punya hajat ya untuk mengadakan presentasi, yang mana presentasi itu harus dihadiri beberapa anggota. Maka dari itu kita sebagai teman sejawat itu harus nanti dengan aktif apa-apa yang telah Bu Ngarmi nanti dipandu ya. Nanti apabila ada istilahnya masukan atau umpan balik dari presentasi tersebut, Bapak Ibu ya harus mendukung ya, apa-apa yang nanti diperlukan juga harus dipenuhi ya, sesuai nanti apa permintaan apapun, biar nanti terjadi presentasi yang sesuai dengan aturan-aturan yang baik. Adanya guru penggerak ini mudah-mudahan berimbas pada Bapak Ibu sekalian ini besok, supaya ya mengikuti jejak-jejak dari guru penggerak tersebut, supaya semuanya jadi guru penggerak ya. Ini sudah ada motivasi bibit-bibit yang utama ya, nanti jenengan bertumbuh ya dengan bibit-bibit itu, biar sekolahan itu akan lebih maju ya, seperti itu. Nah yang ketiga, yang terakhir, ini dengan guru penggerak tadi Bu Ngarmi ya, ini saya dari sekolah mohon ini nanti supaya ada di sekolah ini ada perubahan mengenai karakter dan sebagainya, yang mana karena ini pendidikan jenengan itu harus diimbaskan kepada anak, biar anak muncul ya warna ya, ada kemajuan di SD 1 Riau Wetan ini ya, ada nilai positif yang lebih ya dengan SD
lebih meningkat ya karakter anak dan kegiatan-kegiatan KBM dan sebagainya. Ini harus ada peningkatan dan bisa memunculkan dari mengimbas dari pendidikan tersebut dari guru penggerak tersebut. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk sebelum kegiatan ini kita lanjutkan, kita ada sedikit kesepakatan bersama. Yang pertama, saling menghormati satu sama lain. Semua anggota akan memperlakukan satu sama lain dengan hormat setiap saat, berbicara dan mendengarkan dengan nada yang sopan. Untuk selanjutnya, berpartisipasi secara penuh. Semua orang di kelas akan berpartisipasi dan berkontribusi dalam diskusi, mengajukan pertanyaan ketika diperlukan. Untuk kesepakatan bersama selanjutnya yaitu bertanggung jawab untuk belajar, berkontribusi pada suasana yang positif, dan yang terakhir yaitu umpan balik yang mendukung. Di sini umpan balik untuk memberikan saya refleksi bagaimana nanti kegiatan tindak lanjutnya. Ada SPT Bapak Ibu, ini coba ya. Tebaklah sesuai instruksi di bawah ini. Dia adalah makhluk hidup, memiliki sepasang kaki yang jenjang, menyukai kegiatan di luar, dan sangat aktif, pemarah, cerewet, tapi penyayang. Coba apa Bapak Ibu? Dari Pak Dewi, apa coba Bu? Apa Bu kira-kira ini? Pemarah, cerewet, tapi penyayang. Kakinya dua. Manusia. Ibu, Pak. Manusia. Ya, manusia. Ya. Bu. Ya, sepertinya manusia. Tunggu saja. Jerapah. Jerapah. Kakinya kan dua. Ibu berarti manusia ibu bapak enggak ya? Bapak kakinya berapa ini? Bapak yang mana berarti? Paling analisis itu. Karena makhluk hidup berarti kan Makhluk hidup. Iya. apa? Kalau halus bisa. Apa ya? Kira-kira mayoritas menjawab manusia. Ibu kita coba lanjutkan mengenai tebakan itu. Yang dimaksud adalah Indo ayam, Bapak Ibu. Ya, ya. Apa Indo ayam? Berdasarkan satu instruksi yang sama, namun ternyata ada jawaban yang berbeda-beda. Tadi mungkin ada yang menjawab ibu-ibu, ada yang menjawab asa, ada yang menjawab tadi diri saya, jerapah lagi. Hal tersebut karena adanya instruksi yang kurang jelas yang menyebabkan persepsi beragam pada peserta. Begitu pula saat kita mengajar di kelas Bapak Ibu, apabila instruksi tidak jelas, maka persepsi dari siswa akan beragam dan seringkali keluar dari pemahaman yang dimaksud. Hal ini membuat tujuan pembelajaran untuk sulit dicapai. Oleh sebab itu, penting sekali untuk membuat lingkungan yang positif dengan petunjuk yang jelas. Mungkin maksud dan tujuan yang kita rencanakan dalam budaya positif sudah bagus, namun instruksi atau keterangan atau petunjuk yang tidak jelas akan menjadi negatif, Bapak Ibu. Smart Teacher. Saya ingin, saya rasa, saya bisa. Semuanya. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan,
Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak Bapak Ibu? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau hukuman dapat mendisiplinkan anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke Bapak Ibu. Topik dalam budaya positif yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari, ini ada kalimat materi ya, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini termasuk motivasi eksternal Bapak Ibu. Yang teori motivasi perilaku manusia yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila melakukannya? Ini termasuk motivasi eksternal. Untuk teori motivasi perilaku manusia yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila melakukannya. Ini termasuk dari motivasi internal, tujuan dari disiplin positif. Bapak Ibu, kita mengupas temuan sedikit dari Bapak Pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara yang terkait mengenai merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri kita sendiri. Nah, ini ada sedikit terkait mengenai budaya positif, lingkungan positif, keyakinan keras, terus ke peraturan keras. Jadi Bapak Ibu, untuk kita memulai hal dari yang paling kecil untuk menyebarkan suatu hal yang di luar mungkin akan menjadi lingkungan yang positif. Mungkin pertama kita bisa mulai dari peraturan kelas dulu, kesepakatannya yang kita awali dengan kesepakatan kita membuat peraturan kelas. Kesepakatan tersebut kita yakini menjadi sebuah keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu dari masing-masing dari kelas itu dilaksanakan, insya Allah di lingkungan tersebut akan membuat menjadi lingkungan yang positif. Kalau lingkungan tersebut lingkungan yang positif, bagaimana untuk tidak lanjutnya penyebaran tersebut akan menyebar ke budaya positif Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini ada video yang nanti bisa kita simak yang bisa memberikan pembelajaran bagi kita. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pendukung, 2. Posisi pembuat keputusan bersama, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol
dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Ya, Mas. Makan dulu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya, Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya, Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab, Mas. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang bisa sama kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini buku Bapak absen? Ibu, mungkin ini yang pertama, yang kedua ini berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu langsung dimarahin, ditanya. Tapi yang kedua ini membuat murid tersebut merasa bersalah, Bapak Tidak Ibu. kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kalian. Karena cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Berarti nanti murid akan merasa down, Bapak Ibu, dengan yang posisi yang kedua ini. Nah, yang ini selanjutnya yang ketiga, posisi sebagai teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi. Bedanya Bapak Ibu kalau yang Iya, Bu. ini mukanya agak sedikit bisa tersenyum ya. Saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya akan lari yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biar bisa lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu.
Bisa kan? Bisa. Sampai mengayu ini Bapak Ibu membujuk biar bisa merubah perilakunya yang masa terlambat tersebut. Kamu ini Menandakan dengan bahasa sebagai seorang teman. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, kemungkinan ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Untuk selanjutnya yaitu posisi pemantau atau monitor Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Nah, yang untuk keempat ini perbedaannya menanyakan dulu menyadarkan lewat upaya kesepakatan yang sudah ada di kelas Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini yang terakhir Bapak Ibu sebagai posisi manajer. Nanti kita bisa membedakan dari posisi yang satu ke yang lainnya. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Kalau di posisi kontrol ini Bapak Ibu berarti siswa diajak tapi sama mencari solusi. Kira-kira apa yang menjadi kesulitan atau yang membuat siswa tersebut menjadi terlambat? Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya.
Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Begitulah Bapak Ibu penggambaran dari 5 posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik. Ini terkait Bapak Ibu yang tadi disiplin positif, kita selalu mengenai teori atau kontrol dari dunia membaca. Mungkin Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol untuk diri kita sendiri. Berarti semuanya dimulai dari diri sendiri. Makna disiplin positif, belajar kontrol dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Dari semua perilaku tersebut Bapak Ibu ternyata mempunyai tujuan, yaitu ada di sini ada teori motivasi yang mungkin untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan universal, ada keyakinan kelas. Untuk model berpikir, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini tadi yang sudah pada video yaitu 5 posisi kontrol. Tidak usah kita ulaskan karena dari video tersebut kita sudah banyak sedikit memahami terkait apa yang dimaksudkan 5 posisi kontrol yang diharapkan terakhir adalah seorang pendidik bisa sebagai seorang manajer. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi, yaitu yang satu menstabilkan identitas, yang selanjutnya validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, dari disiplin positif tersebut, selanjutnya kita juga tidak lepas dari 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Berarti meskipun bahasanya di situ ada aturan, tapi dia dari anak tersebut juga perlu diberikan kebebasan. Tadi 5 posisi kontrol yang sudah dipaparkan ya Bapak Ibu. Ini tadi ada pemantau, sebagai pemukul, sebagai teman, membuat rasa bersalah, dan manajer. Bapak Ibu, untuk pemaparan yang saya fokuskan di sini adalah segitiga restitusi yang sudah saya coba bersama dengan siswa di kelas 5. Terkait segitiga restitusi itu apa? Ternyata segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berarti di sini bukan menyalahkan, tapi menguatkan untuk mencari solusi bersama. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini Bapak Ibu, berarti yang terkandung dalam segitiga restitusi itu ada 3, yaitu validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Apa yang dimaksud dengan menstabilkan identitas itu?
Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang selanjutnya, angka itu menstabilkan identitas, bisa juga berarti menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah selanjutnya yaitu yang apa yang dimaksud itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara implisit. Mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Ini ada saya ambil contoh satu kasus Bapak Ibu. Yang kasus pertama yaitu sifat tidak terima pekerjaannya selalu dicolek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Sifat. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Sifat, tadi Ibu dapat laporan dari ketua kelas. Katanya kamu habis bertengkar dengan Siti ya? Iya Bu, Siti selalu mencontohkan pekerjaan saya. Buku saya juga direbut ambil paksa. Oh begitu, ya wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika itu ada di posisi kamu, itu juga akan membuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Siti? Saya marah-marah Bu, dan tanpa sadar saya mengebrak mejanya. Begitu ya, pasti kamu punya alasan untuk berbuat seperti itu. Iya Bu, saya mengerjakan soal, tapi Siti hanya mencontek dan tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak adalah pekerjaanmu dicolek begitu saja oleh Siti. Itu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berubah begitu daripada itu misalnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu. Kamu marah sampai membuka meja. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? saling menghormati antar teman Bu. Ya, betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak? Penting Bu. Baik, kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Sedia Bu. Apa yang kamu akan lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan bersabar dan menahan amarah saya Bu. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada Bu Kami atau guru lainnya yang sedang mengajar di kelas. Iya, tepat sekali Sifat. Kamu sudah mengambil tindakan yang tepat. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas melanjutkan pelajaran. Terima kasih Bu. Sama-sama. Semangat belajar sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jika Puji Karunia, siswa kelas 5 SD Negeri 01 Wiyorawetan. Saya sangat senang sekali diajak berdiskusi dengan Bu Marni untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitiga kasus restitusi yang kedua yaitu Bapak Ibu Asril sering datang terlambat sehingga banyak pembelajaran yang tertinggal. Saya selaku guru berusaha untuk menerapkan di posisi kontrol. Selamat siang Bu. Selamat siang Asril, silakan duduk. Asril, tadi Ibu mendengar laporan dari guru lain katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya Bu. Menurut ingatan kamu sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah 5 kali Bu. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya Bu. Baik Asril, suatu kesalahan itu manusiawi.
datang terlambat pasti punya alasannya. Kenapa Asri datang terlambat? Karena saya sering berganggu sambil main HP jadi kurang tidur. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu. Kalau datang terlambat di sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Bu. Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan tidak menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting, sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Pekerjaan menjadi tidak menumpuk dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya Bu, saya menyesal jika sering terlambat. Saya mohon maaf jika sering terlambat. Iya, Azril, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Baik, Azril, kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi di sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas ya, melanjutkan pembelajaran. Terima kasih Bu. Ya, semangat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Asyakiri, siswa kelas 5 SD Negeri 01 Wiyorawetan. Terima kasih Bu Marmi, saya senang sekali diajak diskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan begadang supaya tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya pada kegiatan saya hari ini.